2 SD Santo Yosef 1 Medan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat belajar dari rumah. Mari anak-anak yang ibu sayangi, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu. Bertemu kembali dengan Ibu Eminda Surbakti. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menuliskan isi dongeng. Yang kedua, kamu dapat mengenal pecahan. Dan yang ketiga, kamu dapat menyanyikan lagu Cicak ciptaan A.T. Mahmud. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, adakah yang mengetahui apa arti dari kebersamaan? Ya, bagus. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan. Kebersamaan itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu dengan keluarga, persaudaraan, ataupun persahabatan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai kebersamaan. Sekarang, mari kita belajar. Anak-anak terkasih, mari kamu buka buku tematik tema 7 halaman 1 sampai 14. Kebersamaan di rumah. Mari kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan keluarga Siti sedang berkumpul bersama-sama. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, Ibu Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Mari kamu perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ini adalah gambar kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, kita lihat kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, ayah Siti ini pandai mendongeng sehingga Siti sangat senang. Bagaimana dengan anak-anak Bu Guru? Apakah kalian suka dibacakan dongeng seperti Siti? Sekarang, mari kamu dengarkan Ibu Guru membacakan sebuah dongeng. Nah, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar tikus dan ular. Judul dongengnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar.
padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Anak-anak, itu tadi dongeng antara ular dan tikus. Tokoh pada dongeng tersebut adalah ular dan tikus. Mereka tinggal di gurun pasir. Lalu sifat ular itu pemalas, tidak mau bekerja mencari makan. Dia mau menyantap tikus. Nah, tikus bagaimana? Tikus banyak akal, mau menolong dan menasihati si ular. Ya, nah anak-anak, setelah kamu mendengarkan dongeng, nah dongeng itu apa ya? Ya, dongeng itu adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Nah, apa itu fabel? Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri fabel adalah 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita atau jalan cerita. Nah, yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Seperti pada dongeng ular dan tikus. Memiliki pesan? Pesan apa? Ayo anak-anak, pesannya apa? Ya, pesannya yaitu kita harus mau bekerja. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh malas belajar. Kita harus berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah,
Dalam dongeng ada unsur-unsurnya. Unsurnya apa aja? Yang pertama, ada tokoh. Tokoh itu apa ya? Ya, tokoh itu adalah yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua, ada latar. Latar itu apa, Bu Guru? Latar itu adalah tempat terjadinya dongeng. Nah, yang ketiga, ada watak. Watak itu apa? Watak itu adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Nah, yang keempat, yaitu amanat. Apa amanat, Bu Guru? Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, ini adalah unsur-unsur dari dongeng untuk kamu ketahui. Sekarang, mari kamu perhatikan gambar di samping ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Anak-anak, mari kita mengenal pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Garis tersebut dibaca per, jadi dibaca A per B. Misalnya 1/2. Bilangan 1 disebut pembilang dan bilangan 2 disebut penyebut. Perhatikan gambar donat yang pertama masih utuh. Nah, gambar donat yang kedua sudah dipotong menjadi 2 bagian. Bagian yang dikatakan setengah yaitu bagian yang dipotong sama besar. Nah, berikutnya perhatikan gambar yang pertama, 1 donat masih utuh. Lalu gambar di sampingnya, donat sudah dipotong menjadi 2 bagian, tetapi tidak sama besar. Ini bukan dinamakan setengah karena tidak sama besar. Perhatikan lagi, 1 donat utuh dipotong menjadi 2 bagian donat sama besar. Maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada dibaca setengah. Menulisnya 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Contohnya dalam soal cerita. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ini gambar donat, lalu dibagi menjadi 2. Nah, setiap bagian disebut setengah atau kita tulis 1/2. Nah, sekarang kamu sudah mengenal pecahan. Sekarang mari kita menentukan bunyi panjang dan pendek, tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu Cicak ciptaan Aceh Mahmud. Cicak-cicak di
seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Nah, anak-anak, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, anak-anak, kita sering mendengar bunyi. Kita harus bisa membedakan mana bunyi yang kuat dan mana bunyi yang lemah. Misalnya, kita memukul meja, bunyinya duk. Lalu kita tepuk tangan 1 kali, bunyinya prok. Jika kita bandingkan antara duk dengan prok, maka bunyi yang pertama atau bunyi meja lebih kuat daripada bunyi yang kedua atau bunyi tepuk tangan. Itu ya anak-anak, coba kalian praktekkan di rumah. Pukul meja dan tepuk tangan. Bunyi mana yang lebih kuat? Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar kentongan. Bila dipukul, bunyinya tong. Nah, tongkat kayu jika dipukul, bunyinya tek. Meja dipukul, bunyinya duk. Tepuk tangan, bunyinya prok. Nah, anak-anak, kamu dapat menyanyikan lagu Cicak dengan birama tersebut ya. Baiklah anak-anak terkasih, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan menyaksikan pelajaran hari ini, kamu dapat menuliskan isi dongeng, mengenal pecahan, dan kamu dapat menyanyikan lagu Cicak ciptaan Ate Mahmud. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak didik kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.